Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyaknya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini, sehingga kita dapat hadir di dalam masjid ini untuk melakukan ubudiyah, yaitu sholat fardu subuh yang telah kita laksanakan. Semoga menjadi amal ibadah kita untuk tabungan akhirat kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita merasakan Islam, iman, dan kesempatan kita untuk beribadah, dan kita mengetahui apa-apa yang menjadi tuntunan Allah, apa-apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada pengikut setia beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, landasan kultum kita pada pagi ini adalah surat ke-6, yaitu surat Al-An'am ayat ke-32 yang telah saya bacakan tadi, yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu berpikir? Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ternyata Allah memberikan dunia ini sebagai permainan bagi kita untuk kehidupan. Di dalam permainan ini hanya ada dua golongan. Yang pertama yaitu golongan laib, yaitu orang yang bermain. Kemudian golongan yang lahun, artinya orang yang bersenda gurau, atau kata lain, orang yang bermain-main. Dalam kehidupan ini, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pasti ada ujungnya, yaitu ujungnya adalah ada yang menjadi pemenang dan ada yang jadi pecundang atau orang yang memiliki kekalahan. Makanya dalam dunia kehidupan ini kita harus memilih apakah kita bermain sungguh-sungguh ataukah kita hanya bermain-main di dunia ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, layaknya sebuah permainan pasti ada hal-hal yang terikat dalam permainan itu. Mungkin kita tahu dalam sebuah permainan di dunia ini ada beberapa hal yang mengikat. Yang pertama, dalam permainan pasti ada batasan waktu. Mungkin kita tahu, kita ambil contoh olahraga yang sangat viral pada saat ini, itu sepak bola, di mana permainan sepak bola dibatasi waktunya 2 kali 45 menit. Kemudian waktu berakhir, maka ditiuplah menit panjang. Begitu juga dengan permainan di dunia ini, ada batas waktunya, yaitu batas waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bermain dengan baik atau tidak, itu tergantung kita. Waktu akan terus berjalan dan waktu itu akan habis, di mana nanti waktu akan ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala. Menit panjang akan dibunyikan. Kapan itu? Yaitu pada saat ajal kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesallah kita bahwasanya kita tidak berbiasa bermain. Yang kedua, dalam permainan pasti ada aturan-aturan agar permainan itu bisa berjalan dengan baik. Apa aturan di permainan? Mungkin di sepak bola kita tahu ada aturan-aturan. Tidak boleh handsball, tidak boleh offset. Di dalam permainan kehidupan juga ada aturan-aturannya.
yaitu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Itulah aturan. Kemudian Nabi mengeluarkan hadis-hadisnya, di mana hadis-hadis itu berisi tuntunan syariat yang mendetail lebih menjelaskan tentang hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itulah aturan-aturan permainan. Kalau kita menjalankan aturan-aturan tersebut, maka kita akan selamat dalam permainan ini. Kita akan menjadi pemenang di akhir permainan ini. Yang ketiga, yaitu di mana setiap permainan pasti ada yang mengiringi, menemani, mengarahkan permainan itu, yaitu adalah tim pelatih. Begitu juga dengan permainan kehidupan ini, juga ada yang mengarahkan, yaitu Rasulullah SAW. Kita diberikan tuntunan-tuntunan syariat, menjelaskan apa-apa yang akan kita kerjakan, karena Al-Quran berisi secara umum aturan-aturan. Kemudian secara mendetail Rasulullah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya, di mana Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambamu, jika dia ingin bermain dalam dunia ini, dia ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itulah anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, setiap permainan pasti ada akhirnya. Permainan itu ada ujungnya, di mana di ujungnya itu ada dua orang golongan. Yang pertama, orang yang kalah dalam permainan, kemudian orang yang menang dalam permainan. Biasanya orang yang kalah dalam permainan akan keluar di dalam lapangan, menunduk, merasa malu. Kenapa? Karena tidak bisa mengikuti permainan dengan baik. Mereka hanya bermain-main di dunia ini, sehingga pada saat dunia berakhir, mereka akan mengatakan, "Farji'na na'mal soleh." Ya Allah, kembalikanlah kami ke bumi ini agar kami beramal soleh. Itu sudah terlambat, sehingga mereka akan diberikan ganjaran berupa neraka kekal selama-lamanya. Kemudian bagi orang yang menang dalam permainan akan merasakan hal-hal yang gembira. Kita tahu dalam sebuah permainan, sebelum mereka keluar di lapangan, mereka disambut oleh supporter, diberi pelukan hangat. Begitu bagi orang-orang yang menang, wajah mereka ceria. Begitu juga dengan orang-orang yang menang dalam permainan dunia ini. Telah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Fajr, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah, fadkhuli fi jannati wadkhulu fil ibadati." Wahai orang-orang yang jiwa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dan masuklah kepada hamba-hambamu yang soleh, dan masuklah kepada surga yang telah disediakan. Inilah kemenangan yang abadi dan kemenangan hakiki. Tinggal kita, apakah kita bermain dengan sungguh-sungguh di dunia ini atau hanya bermain-main. Pilihan ada pada kita. Allah telah memberikan gambaran di dalam Quran, Nabi telah menjelaskan dalam hadisnya. Tinggal kita, apakah kita ingin bermain dengan baik atau kita bermain-main di dunia ini. Tunggu saja, waktunya akan berakhir. Kita diberikan kesempatan oleh Allah dalam hal waktu yang sama. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan waktu tersebut. Itulah di mana disampaikan oleh Allah, wal asr, demi masa manusia dalam merugi. Yaitu siapa? Manusia yang hanya bersedar gurau di dunia, yang hanya memberikan dunia ini hanya main-main, dianggap dunia ini hanya fana, dunia ini hanya tempat berakhirnya. Akan tetapi mereka tertipu bahwasanya dunia ini hanya sementara akhirat yang lebih abadi. Tergantung kita, apakah kita ingin bermain dengan baik ataukah apa kita dengan cuma bersunda gurau atau bermain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.